Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Zulina Cahya Hairani dan dua rekan saya ada Nining Nurhaliza dan Rahmadani Wahyu Saputri. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Ekonomi adalah ilmu sosial mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, komunikasi terhadap barang dan jasa. Ada sektor dalam ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor sekunder, faktor primer, terus ada faktor tersiernya juga. Nah gini, di dalam peta ini menunjukkan produk domestik regional bruto per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur mencapai 100 juta, manakala PRDB per kapita Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur kurang dari 5 juta. Nah, di sini juga termasuk sektor primer adalah sektor-sektor yang memanfaatkan langsung sumber daya alam, termasuk di dalamnya pertanian, perhutanan, perikanan, dan pertambangan. Beberapa industri manufaktur yang proses produksinya erat dengan sumber daya alam juga seringkali dikategorikan sebagai produk di sektor ini, antara lain industri di bidang perikanan, penyulingan, dan pengumpulan sumber daya alam. Sektor ini biasanya merupakan sektor utama dan berkontribusi paling besar di perekonomian negara-negara berkembang. Namun terdapat penurunan jumlah pekerja yang beroperasi di sektor ini baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Amerika Serikat sendiri, tenaga kerja di sektor ini hanya mencakup sekitar 3% dari total tenaga kerja. Nah, dari sektor primer, bahan mentah diolah oleh sektor sekunder, yaitu sektor-sektor yang memproduksi dan menciptakan produksi akhir yang siap dikonsumsi. Antara lain sektor produksi dan konstruksi. Sektor ini biasanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu industri ringan dan industri berat. Industri ini di sektor ini biasanya menggunakan energi yang sangat besar untuk beroperasi serta menghasilkan limbah yang juga besar, menyebabkan timbulnya masalah lingkungan atau polusi. Negara-negara dengan sektor sekunder biasanya disebut dengan negara industri, antara lain RRT, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Rusia. Berbeda nih dengan sektor primer dan sektor tersier yang menciptakan produk terbentuk. Produk berbentuk sektor tersier adalah sektor jasa yang menciptakan produk tak berbentuk berupa layanan kepada konsumennya. Pelaku sektor tersier menawarkan pengetahuan dan waktunya untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan potensi di sektor-sektor lain. Produknya tuh antara lain diberikan dalam bentuk perhatian, saran, akses, pengalaman, dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Pengertian koperasi di negara Indonesia. Seperti yang dimaksud di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang terakhir ada kemandirian. Tujuan utama koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota, sedangkan tujuan umumnya adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dibedakan berdasarkan 2 aspek. Yang pertama berdasarkan lapangan usaha, yang kedua berdasarkan lingkungannya. Yang pertama, berdasarkan lapangan usaha. A. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang tujuannya mengusahakan pemenuhan barang-barang kebutuhan yang diperlukan para anggota. Yang B. Koperasi produksi, yaitu sejenis koperasi yang menghasilkan produk untuk disalurkan baik kepada para anggotanya maupun untuk pasar besar. Yang C. Koperasi kredit, ialah untuk mendorong para anggota suka menyimpan uangnya dalam koperasi agar tersedia uang bagi anggota lain yang membutuhkan kredit. Yang kedua berdasarkan lingkungannya. Yang A.
Koperasi fungsional, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri, baik sipil maupun ABRI. Yang B, koperasi unit desa atau KUD, yaitu koperasi yang meliputi daerah usaha di wilayah unit desa. Yang C, koperasi sekolah, ialah koperasi yang anggotanya adalah murid-murid sekolah dasar, lanjutan utama, lanjutan atas, dan sekolah-sekolah yang setara dengan itu. Di dalam pasar terdapat mekanisme tertentu yang mengendalikan harga pasar. Karena itu lahirlah bentuk pasar yang kemudian dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Bentuk pasar persaingan sempurna terdapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian seperti beras, terigu, kopra, dan minyak kelapa. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain, yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli banyak, yang kedua barang dan jasa diperjualbelikan bersifat homogen, yang ketiga sumber produksi bebas bergerak, yang keempat pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar, yang kelima produsen bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual dan pembeli yang menguasai pasar atau harga. Secara umum, bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna antara lain, yang pertama ada monopoli, yaitu bentuk pasar yang seluruh penawarannya dipegang oleh satu orang penjual karena hanya terdapat satu penjual saja. Yang kedua ada oligopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan. Oligopoli bisa dibedakan antara oligopoli dengan barang diferensiasi, artinya beberapa perusahaan memproduksi barang yang sama namun sebenarnya barang itu dibedakan oleh merek, mutu, dan sebagainya. Contohnya industri mobil, rokok, dan sabun deterjen. Dan oligopoli dengan barang homogen contohnya adalah industri seng, paralon, dan pipa besi. Yang ketiga ada monopsoni. Jenis ini terjadi pada kondisi permintaan dan pasar yang dikuasai oleh pembeli tunggal, sebagai contoh sebuah pabrik karet. Yang keempat ada oligopsoni, yaitu menunjuk pada suatu kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli. Yang terakhir ada monopolistik, adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual masing-masing menjual satu macam barang tertentu yang dengan cara dibedakan antara satu penjual dengan penjual lainnya, yaitu terdapat unsur-unsur diferensiasi. Keunggulan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah keunggulannya. Pasar bebas dari campur tangan pemerintah, asosiasi produsen atau serikat kerja. Yang kedua ada tidak perlu dilakukan iklan. Yang ketiga, konflik antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tidak ada. Sedangkan kelemahannya adalah barang-barang yang bersifat homogen tidak dikehendaki oleh konsumen. Yang kedua, dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal saja. Perusahaan tidak menyediakan anggaran untuk program penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah keunggulannya. Dapat melakukan program penelitian dan pengembangan. Yang kedua, dapat dilakukan secara spesialisasi. Yang ketiga, dapat membeli bahan mentah dalam jumlah banyak. Yang keempat, ada dapat menggunakan teknologi yang canggih. Kelemahannya adalah menciptakan ketidakadilan, ada unsur eksploitasi, pemborosan atas penggunaan sumber daya ekonomi. Yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Upaya yang ditempuh negara untuk dapat memakmurkan atau meningkatkan taraf hidup rakyatnya adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi. Beberapa saran pembangunan ekonomi yang harus menjadi pedoman bagi setiap warga negara dan pemerintah adalah yang pertama, meningkatkan persediaan dan memperluas pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi. Yang ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu. Sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang dikaji oleh para ilmu ekonomi adalah yang pertama faktor alam, yaitu kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, hasil hutan, dan kekayaan laut. Yang kedua ada faktor teknologi dan barang modal. Yang ketiga ada faktor budaya. Selanjutnya ada fungsi dan peran koperasi Indonesia dan perekonomian nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong, membangun, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi yang ada pada anggotanya dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.
Yang kedua, ikut berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan pokoknya. Yang keempat, mewujudkan cita-cita perekonomian nasional yang bercorakkan perekonomian sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan, dan menganut sistem demokrasi ekonomi Indonesia. Pengertian bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba berdasarkan ruang lingkupnya. Fungsi bisnis, proses utama dalam sebuah bisnis pada intinya adalah mengubah sesuatu yang semula bernilai kecil menjadi bentuk lain yang memiliki nilai lebih tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih rinci. Fungsi bisnis meliputi 4 hal berikut ini. Yang pertama ada fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis yang mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau atau diidentifikasi konsumennya. Fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran, sehingga barang yang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Tujuan bisnis yaitu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis adalah orang yang terlibat di dalamnya. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, menunjukkan prestise dan kinerja, menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Manfaat bisnis yaitu yang pertama, menjalankan bisnis memberikan banyak manfaat bagi para pelakunya dengan memiliki bisnis. Manfaat bisnis sebagai berikut: mendapatkan penghargaan dan pengakuan, memiliki bisnis apalagi yang terus berkembang pesat dan memberikan dampak serta kontribusi yang penting bagi masyarakat sekitar, akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang positif dari lingkungan. Yang kedua itu menjadi bos untuk diri sendiri. Merintis dan membangun bisnis memang bukan hal mudah, perlu berjuang serius dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik dari segi tenaga, waktu, materi maupun pemikiran. Namun jika bisnis sudah berjalan baik, kalian akan merasakan banyak keuntungan dengan menjadi bos bagi diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.